Seringai di wajah Gilgamesh menghilang dalam sekejap. Baru saja, Kaisar jenius ini sekali lagi memasuki keadaan pencerahan. Dunia luar tampaknya hanya sesaat, tetapi dalam pikiran Gilgamesh dalam keadaan tercerahkan, beberapa bulan telah berlalu. Dari apa yang Qin Yichen minta mereka sampaikan ke kuil naga hitam, dia benar-benar menyadari berbagai pertimbangan yang telah diatur Qin Yichen. Gilgamesh benar-benar berbeda dari Qin Yichen. Salah satunya adalah raja yang memiliki kepercayaan diri untuk disebut orang gila. Jika tidak ada kepercayaan diri, bagaimana dia bisa duduk dalam posisi ini untuk waktu yang lama? Kesempatan untuk memahami ini bukan hanya hadiah dari Tuhan, tetapi juga hadiah untuk pemikiran keras Gilgamesh. Berdiri, pikiran Gilgamesh menjadi gila. Sayangnya, tidak seperti Qin Yichen, dia belum mengetahui kebiasaan Raja Naga Hitam. Tapi ini tidak bisa menghentikannya terlalu lama. Berdiri, Gilgamesh datang ke sisi Raja Naga Hitam. Urusan hari ini hampir selesai. Sebaiknya kamu mengajakku berkeliling di dalam klan naga hitammu. Raja Naga Hitam segera mengangguk. Utusan itu ingin melihatnya. Saya pasti tidak akan menyembunyikannya. Silakan di sini. Gilgamesh mengosongkan kepalanya dan melemparkan strategi Qin Yichen dari langit. Dan kemudian menggunakan apa yang dia lihat. Menggunakan metode yang bisa dia pikirkan. Untuk menyusun rencana miliknya. Dia ingin mencoba apakah dia bisa memikirkan strategi yang bisa menyaingi Qin Yichen. Untuk ekspedisi beberapa hari kemudian, Qin Yichen memiliki pengaturan lain. Dan sudah waktunya untuk menguji kemampuannya. Di kuil, setelah beberapa hari berpura-pura pulih, Qin Yichen akhirnya mencapai waktu untuk bertindak. Setelah berpakaian, Qin Yichen berdiri di pintu, mengetuk pintu di tangannya. Hitung waktunya, Gilgamesh seharusnya sudah selesai memasak. Orang-orang di kuil naga hitam seharusnya sudah berangkat. Sekarang adalah waktu terbaik bagiku untuk menjelajahi aula pertempuran. Seharusnya ada sekitar 10 hari sebelum pasukan berbaris. Selama waktu ini, saya harus mencari tahu lapisan luar aula suci Zan, dan kemudian menunggu sampai klan naga hitam menyerang, dan kemudian memasuki lapisan dalam. Setelah mengemasi pakaiannya, Qin Yichen melihat ke arah Wotsak di samping. Kau membantuku mendapatkan benda itu? Wotsak dengan cepat mengeluarkan token yang terbuat dari perunggu. Saudaraku, ini adalah token identitas Kapten Hunter, level tertinggi yang bisa saya dapatkan. Qin Yichen tersenyum sedikit. Aku benar-benar merepotkanmu, serahkan sisanya padaku. Wotsak memeluk bahu Qin Yichen dengan keras. Saudaraku, kamu harus bekerja keras. Lord Ares optimis tentangmu. Selama kamu melakukan yang terbaik, Lord Ares tidak akan membiarkanmu pergi. Bekerja keras, dan aku juga akan berusaha untuk membuat beberapa jasa. Kamu, tidak boleh dipandang rendah. Wotsak menekan bahu Qin Yichen dengan keras, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Qin Yichen berjalan di sekitar kuil dengan anggun sepanjang jalan. Kemanapun Anda pergi, perhatikan tenaga kerja dan tentara kekaisaran defensif di sini. Hampir sepanjang hari, Qin Yichen tiba di depan tim kecil di kuil. Dipimpin oleh seorang pria kekar. Namaku Hansen. Kami sudah lama menunggumu. Qin Yichen tersenyum sedikit. Hansen ini juga memiliki beberapa latar belakang. Dia memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam tim berburu. Dan dia memiliki banyak kekuatan. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dengan kualifikasi Qin Yichen di kuil, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk memobilisasi veteran seperti Hansen. Semuanya diatur secara diam-diam oleh Ares, Dewa Perang. Terutama Hansen yang langsung dipanggil Ares untuk pergi ke kuil, dan setelah beberapa instruksi, dia dibebaskan. Melihat Qin Yichen sekarang, tekanan Hansen tidak kecil. Perintah Ares sepertinya bergema di telinganya. Bahkan jika tim tertekan dan hancur, kamu harus membawa angin kembali. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak perlu kembali untuk menemuiku. Di mana Qin Yichen di depannya? Ini jelas merupakan harta yang tidak bisa dibandingkan dengan Dao Jing. Tim berburu kuil secara alami tidak sesederhana pergi berburu binatang buas. Target mereka adalah monster yang dilepaskan oleh iblis. Meskipun jumlah dan kekuatan monster ini sangat terbatas, mereka tidak dapat mengatasi badai apapun di depan tim pemburu kuil. Tapi bagi manusia yang tinggal di sini, mereka adalah bencana. Pengepungan dan penindasan sangat diperlukan. Dibutuhkan keberuntungan dan kekuatan untuk mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran melawan Warcraft. Hansen adalah pria yang beruntung, yang telah mengumpulkan cukup pengalaman dan memiliki status tinggi di kuil. Dapat dikatakan bahwa Hansen adalah jenis api yang harus dijaga kuil setiap saat. Hanya jika dia masih hidup dia bisa mengajari tim berburu pengalaman berurusan dengan Warcraft. Biarkan kekuatan anggota tim berburu dengan cepat meningkat. Hansen yang awalnya sangat berharga, tiba-tiba menjadi pion yang bisa dibuang. Tujuannya untuk melindungi angin? Hansen tidak bisa menerimanya. Jalan ini sangat sulit. Kita harus melakukan perjalanan lebih dari 300 mil ke desa utara. Kudengar ada monster yang penuh di sana. Kalau begitu kita perlu melakukan penyelidikan menyeluruh. Kita murah, dan kemudian kembali. Jika kita menjadi pemegang saham dan bertemu Warcraft, kita masih harus bertarung.
Setelah mengatakan ini, Hansen berbisik kepada Qin Yichen. Atau kamu bisa mencari tempat untuk beristirahat di luar kuil, dan kemudian menunggu kami kembali, sehingga kamu akan terbebas dari kelelahan sepanjang jalan. Hansen benar-benar tidak ingin membawa botol minyak Qin Yichen bersamanya. Tanpa pengalaman bertarung melawan Warcraft, bahkan akal sehat dasar, orang seperti itu dikirim ke tim pemburu. Bukankah itu hanya untuk kematian? Begitu dia membuat langkah yang salah, semua orang harus menanggung akibatnya untuknya. Hal seperti itu sering terjadi dalam tim berburu. Hansen sedang memikirkan bagaimana membuat Qin Yichen bekerja sama dengannya dan diam-diam melakukan ini. Tanpa diduga, Qin Yichen langsung mengeluarkan token itu. Sekarang tim berada di bawah komando saya. Sekarang mari kita pergi ke Beichun. Setelah berbicara, Qin Yichen memimpin tim untuk meninggalkan kuil. Orang-orang yang mengikuti Qin Yichen pahit. Seorang pria dengan busur besar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah berakhir, tidak buruk untuk bisa kembali hidup-hidup kali ini. Pria pendek lainnya dengan pedang dan perisai juga menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya ingat orang terakhir yang bertindak arogan. Dia sudah mati selama 5 tahun. Rumput di kepala kuburan mungkin tingginya lebih dari 1 meter. Mendengar komentar dari teman-temannya, wajah Hansen begitu muram hingga dia hampir memeras air. Teman-teman ini baik-baik saja. Begitu masalah terjadi, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak bisa. Dia juga memikul perintah Lord Ares. Sebelum dia mati, orang ini tidak boleh mati. Pada pandangan pertama pada memimpin Qin Yichen, dia tidak melakukan penyelidikan di sepanjang jalan, dan langsung pergi ke Beichun. Hansen ketakutan dengan keringat dingin di dahinya. Tuanku, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Warcraft bukanlah binatang tanpa otak. Mereka berkumpul bersama seperti serigala liar, diperintah oleh iblis besar, dan mengendalikan semua tindakan iblis. Kami bergegas masuk secara langsung. Jika kami bertemu iblis, bukankah itu hanya untuk mati? Terlebih lagi, kita perlu istirahat di sepanjang jalan untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi terbaik setiap saat. Hansen sangat marah sehingga dia tidak marah, tetapi dia tidak berdaya. Siapa yang akan membiarkan Lord Ares menunjuk Qin Yichen untuk memimpin tim berburu? Tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini.